Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam harus tahu dan harus paham bahwa tesis IMAD itu tesis jalanan, bukan tesis jelas. Jadi tesis jalanan, tesis yang kagak jelas. Kalau bahasa jalur mah dia mah jalur ilegal itu. Jadi membatalkan nasab seseorang secara sepihak dan mengakui nasab seseorang, ya, mengambil nasab seseorang secara pihak, seperti begal, memiliki sesuatu secara ilegal karena mengambilnya secara paksa, namanya begal. Nah, IMAD, puat ini semuanya ini begal-begal nasab. Jadi tesis yang dipakai itu ada tesis jalanan, tesis kagak jelas. Jadi hanya orang bodoh aja yang mengakui itu sebagai tesis, ya, dan hanya orang yang bodoh yang percaya dengan tesis itu. Ya, mau siapapun dia itu pasti bodoh dia. Sakit, otaknya itu sakit, berarti nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang kagak, ya. Jadi mengklaim secara pribadi, secara sendiri itu secara sepihak bahwa habaib itu batal nasabnya, dan dia mengklaim secara sepihak bahwa dia yang sebagai jurian Nabi. Habaib yang sudah jelas datanya itu rapi, tersusun, terorganisir dari Robito Alawiyah, dan makom leluhur mereka ada di Tarim Hadramut, itu sama mereka dianggap palsu, dianggap bukan. Tetapi mereka si Pungat nih yang jelas-jelas nasabnya tidak tercatat dimanapun juga, silsilahnya kagak jelas, manuskripnya kagak jelas, kuburan leluhurnya kagak jelas, ya. Ini lagi mau ngaku dan sudah mengaku sebagai jurian Nabi, kan gila. Begitu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia memakai tesis-tesis jalanan. Begitu. Jadi kagak jelas. Jadi kalau bahasa orang sekolah mah, dia nggak terdaftar di sekolahan, tapi datang ke sekolahan. Begitu. Jadi datang ke sekolahan cuma di luar sekolah, tidak termasuk bagian daripada murid-murid sekolah. Jadi ketika dia ulangan, dia merasa pinter, ya buat diri dia, karena secara formal tidak terdaftar di sekolah tersebut. Jadi nggak punya rapot, nggak punya ijazah. Begitu. Bodong bahasanya itu. Jadi tesis IMAD ini tesis bodong, tesis jalanan yang gak jelas, dipakainya sama orang-orang kagak jelas. Jadi yang percaya dengan apa yang diutarakan oleh IMAD, nah ini ya orang-orang kagak jelas. Paling liberal, yang ngaku ini liberal. Kalau orang Ahlus Sunnah ini nggak ada yang ngakuin, pasti liberal. Kalau Wahabi nggak usah kita ngomong lagi, kan udah pasti Wahabi mah. Tapi ketika dia Islam, yang dia ngaku bukan Wahabi, berarti liberal. Kenapa? Karena mengakui tesis jalanan, tesis yang agak jelas, ya, yang agak jelas, serba kagak jelas semua itu. Nah, terus mengklaim dengan sepihak, itu bodohnya mereka itu. Tadi seperti orang sekolah, dia mengklaim diri dia itu lulusan sekolah anu, ya, padahal diri dia nggak pernah terdaftar di sekolah tersebut. Dia datang ke sekolah tapi tidak pernah masuk dalam kelas, tidak pernah tercantum sebagai murid sekolah tersebut. Gak mungkin dapat rapot, gak mungkin dapat ijazah. Jadi dia cuma ngelihat doang, tapi gak pernah masuk ke dalam itu. Nah, ini hayalan namanya. Sama seperti si Imad sama si Puat itu. Hayalan, ngaku Habib segala macam. Yang percaya orang-orang bodoh, yang percaya dengan ucapan mereka itu hanya orang-orang bodoh. Orang bodoh di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun terlihat kasar mereka orang pintar, orang berpendidikan, tapi secara agama Islam, secara akidah, ini orang bodoh ini. Apalagi kalau nyampe ngakuin si Puat itu sebagai jurian Nabi beneran, waduh PA, udah tersesat itu dengan tipuan tesis jalanan si IMAD itu. Ya, lu cermatin dah, lu pikirin dah tuh, lu pikirin nih perkataan gua nih. Jadi tuh eletin tuh, kalau ente mengakui si Puat itu sebagai jurian Nabi dan ente membatalkan habaib sebagai jurian Nabi, berarti ente udah koslet, otak ente udah sakit berarti itu, ya. Aduh, bahaya ente, berarti udah stres ente, udah di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sakit ente, ya. Pikirin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.